warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasruddin Silmili. Pada kesempatan kali ini saya ingin membedah atau berdiskusi terkait dengan penundaan tahapan pilkada yang dikeluarkan oleh KPU baru-baru ini. Nah, ada beberapa pertanyaan menarik dari kita, yaitu apakah penundaan tahapan pilkada ini sudah ada keputusan presiden atau perpu yang mengaturnya? Yang berikutnya adalah apakah penundaan pilkada serentak tahun 2020 ini ada aturan atau regulasi pilkada yang memungkinkan tentang penundaan tahapan pilkada tahun 2020 ini. Nah, sebelum berbicara lebih jauh ke sana, kita ingin memulai dari perbincangan kita, yaitu dari keputusan KPU, SK KPU nomor 179 tentang penundaan tahapan pemilihan kepala daerah. Nah, banyak kalangan yang kemudian menilai bahwa penundaan tahapan pilkada serentak tahun 2020 ini merupakan langkah progresif. Nah, karena KPU diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan tahapan pilkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dalam Undang-Undang Pilkada, bahwa KPU melandaskan putusan ini pada beberapa hal. Yang pertama adalah diantaranya adalah terkait dengan penyebaran corona atau virus COVID-19 di wilayah NKRI, yang mempertimbangkan penyataan bahwa COVID-19 sebagaimana itu adalah bencana nasional atau non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNP nomor 13A tahun 2020 tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Nah, progresivitas KPU itu sesuai dengan semangat pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif sosial dan politik, maka keputusan itu sangatlah legitimate, artinya yang secara substantif mengakomodasi dinamika sosial kebangsaan di negara kita. Nah, dengan demikian maka diskresi KPU dianggap itu sudahlah tepat demi melindungi hak-hak fundamental warga negara dari rasa aman atas penyebaran COVID-19 ini. Nah, karena kontestasi politik pasti akan melibatkan kerumunan massa yang banyak begitu, dan menambah intensitas gerakan hubungan di antara rakyat dalam berbagai kegiatan dan tahapan pilkada serentak tahun 2020 ini. Nah, namun keputusan itu dapat saja dikoreksi oleh lembaga peradilan. Semoga saja lembaga peradilan ini dapat menggunakan cara pandang kepentingan masyarakat yang tidak melulu menguji atau menafsir dengan menggunakan cara-cara sumi dengan logika positif instrumentalistik yang menekan pada aspek legisme tentang keabsahan putusan KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dan pasal 121 Undang-Undang Pilkada. Nah, maka KPU memiliki legitimasi yuridik untuk melakukan penundaan tahapan pilkada, atau dengan istilah pemilihan dikenal dalam istilah pemilihan lanjutan, yang mensyaratkan ada 4 keadaan yang memungkinkan pilkada itu ditunda. Yang pertama adalah jika terjadi kerusuhan. Yang berikutnya adalah jika ada gangguan keamanan, ada bencana alam, atau gangguan lainnya mengakibatkan sebagaimana tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat
dilaksanakan. Nah, kalau kita memperhatikan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka yang dimaksudkan dengan bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit termasuk COVID-19 ini. Dengan demikian maka wabah penyakit COVID-19 ini dapat dikategorikan sebagai bencana non alam. Nah, sedangkan penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah merupakan kewenangan Presiden menurut pasal 7 ayat 1 huruf C Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Nah, langkah penundaan pilkada yang dapat dilakukan KPU hanya terkait jika ada kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam. Nah, di luar hal tersebut yang mensyaratkan gangguan lainnya harus dilanjutkan pada pernyataan lembaga yang mempunyai kompeten atau yang berwenang di bidang gangguan lainnya. Nah, misalnya saja terkait dengan COVID-19 maka harus berdasarkan pada keputusan Presiden tentang bencana non alam sehingga lebih memiliki legitimasi yuridik. Nah, wabah COVID-19 ini tidak hanya mengancam masyarakat, namun juga termasuk mengancam sendi-sendi kenegaraan. Karena salah satunya adalah penentuan jabatan kepala daerah yang merupakan instrumen negara secara vertikal, sehingga berdampak pada bangunan negara secara vertikal pula. Nah, tidak ada pilihan lain bahwa hajatan besar konstelasi politik pilkada ini harus ditunda begitu. Nah, lebih elegan dalam keadaan dan suasana keterancaman jiwa masyarakat dan sendi-sendi kenegaraan, alangkah baiknya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baiknya jika menggunakan kewenangannya untuk menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya itu ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa yuridik lebih kuat dalam rangka menangani dan menanggulangi masifnya COVID-19 ini. Nah, kalau kita melihat pada tinjauan pasal 12 Undang-Undang 1945, sebaiknya tidak harus dilihat dalam perspektif security apport, hanya sebatas dilihat darurat sipil militer dan perang sehingga hanya menjadi keterbatasan dalam kerangka subjektivitas kepentingan politik kekuasaan. Namun harus juga dilihat dalam perspektif non-security apport seperti saat ini, yaitu krisis COVID-19. Nah, dengan demikian maka state of civil emergency, the state balance state of emergency, sama artinya dengan jenis-jenis keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959, bahwa ancaman bahaya dalam keadaan darurat dapat ditimbul karena bencana non-alam seperti COVID-19 ini. Penyebaran COVID-19 di Indonesia telah menunjukkan bahwa unsur keadaan bahaya, yaitu pertama adalah adanya kepentingan yang mendesak dan memaksa untuk melakukan penanganan dan penanggulangan dengan ratusan korban yang terpapar serta puluhan warga yang meninggal dunia. Yang kedua adalah ada unsur keterbatasan waktu bagi pemerintah untuk menangani dan menanggulangi, karena dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia yang keberadaannya sebagai negara yang memiliki 17.504 pulau. Ketiga adalah keadaan merupakan kebutuhan yang mengharuskan negara melakukan penyelesaian secara cepat, karena COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi pada belahan dunia, yaitu seluruh dunia. Nah, kalau menurut data kesehatan WHO PBB punya, bahwa COVID-19 menyebabkan public health emergency, artinya of international atau keadaan darurat yang meresahkan dunia. Nah, untuk memperkuat bangunan yuridik keputusan KPU di atas terkait dengan penundaan tahapan pilkada, maka sebaiknya didahului dengan keputusan Presiden dengan mengeluarkan Perpu yang menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya COVID-19. Nah, meskipun KPU diberikan wewenang diskresi dalam pasal 120 Undang-Undang Pilkada, dan bahkan
diskresi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nah, mudah-mudahan terkait dengan penundaan pilkada yang dikeluarkan oleh KPU ini disertai dengan keputusan presiden atau perpu yang mengaturnya, sehingga mempunyai legitimasi yuridiksi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan tata negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikianlah pembahasan atau ulasan singkat saya terkait dengan penundaan tahapan pilkada ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan dan menjadi donor pemikiran untuk kebaikan dan kepentingan demokrasi kita di Indonesia ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.